يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ini pertanyaan tentang sholat tarawih. Bagi muslimah, sholat di rumah lebih utama. Tetapi untuk sholat tarawih, saya ingin sholat berjamaah di masjid dengan mengharapkan pahala, yaitu menghidupkan satu malam penuh atau telah terhidupkan satu malam penuh dengan sholat tarawih berjamaah di masjid, kan begitu. Mana yang lebih utama? Tentu tetap lebih utama itu di rumah. Ya, berjamaah. Kalau bisa dia berjamaah di rumah dengan anak-anaknya itu misalnya, ya misalnya begitu, maka ya tentunya pada dasarnya di rumah lebih utama. Tapi kalau ingin juga di masjid tidak ada masalah. Ya, tidak ingin sholat di masjid berjamaah, silahkan. Ya, silahkan seperti ini. Ya, wallahu taala. Ya, artinya kalau sholat wajib saja, kan dalam hadis ya, dalam hadis itu dijelaskan kalau sholat wajib saja bagi wanita tetap rumah itu lebih utama baginya, apalagi sholat sunat. Kan tarawih sunat ini. Sholat tarawih adalah sunat, ya tidak wajib. Itu tentu lebih utama di rumah, masih di rumahnya lebih utama, kan begitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada saat umroh atau haji, mana yang lebih utama, wanita sholat di hotel atau di Masjidil Haram? Di Masjidil Haram. Ya, dalam hal ini memang keutamaan Masjidil Haram sangat besar sekali. Artinya bahwa ketika dia berada di Mekah dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan bisa ya selalu sholat di Masjidil Haram, maka ya memang diusahakan untuk sholat di Masjidil Haram, ya, di Masjidil Haram, karena memang itulah ya, kesempatan ya untuk sholat di Masjidil Haram. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Karena ya kita ini sifatnya musafir di situ. Memang sifatnya adalah musafir, ya. Wallahu taala. Artinya kesempatan ya yakni sangat besar di sini untuk sholat di dalamnya, ya. Wallahu taala. Ada lagi ibu-ibu pertanyaan, bapak-bapak? Silakan, Pak. Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tadi Ustaz sudah mengatakan tentang puasa Ramadan. Tapi di Indonesia pada umumnya kita kan punya ada ormas-ormas ini. Ada dua ormas besar. Salah satunya kita lakukan mereka tetap mengaji pada Isya. Alasan mereka ini berpengaruh pada majelis tarjih dan tajwidnya. Apapun pemerintah katakan dengan hilal, tapi mereka tidak mau mengikuti. Bagaimana menurut Ustaz hukumnya dari pendapat dari ormas tersebut? Satu. Ya tadi sudah dijelaskan ya. Saya sudah menjelaskannya bahwa ya yakni yang lebih kuat dalam masalah ini ikut pemerintah. Artinya kalau ditakdirkan keputusan mereka itu salah, tentu mereka yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Karena memang mengikuti ulil amri ini jelas dasarnya. Jelas dasarnya kan begitu ya. Jadi tidak ada dalil atau nas untuk mengikuti ormas, untuk mengikuti yayasan atau kelompok tertentu, tidak ada. Yang diikuti adalah ulil amri. Artinya mereka taklid itu, Pak ya? Artinya mereka taklid itu. Hanya mengacu pada ormas mereka sendiri, tidak mau mengacu pada ulil amri. Iya, tentunya begini ya. Intinya ini jalan atau pandangan yang lebih kuat dalam masalah ini tetap ya ini kita mengacu kepada ulil amri. Ya, ulil amri. Wallahu taala. Silakan yang kedua. Yang kedua,
di bulan suci Ramadan ini kita ada panitia zakat fitrah. Yang biasanya ini setiap masjid itu ada panitia zakat fitrah. Yang saya pertanyakan, apakah panitia zakat fitrah itu ada hak amilnya? Padahal yang saya tahu zakat mal itu ada hak amil, tapi kalau zakat fitrah itu tidak ada hak amil. Tapi ada salah satu masjid di lingkungan kita lah, itu pada saat zakat fitrah di akhir itu di samping dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan yang menerimanya berupa beras maupun uang, tapi panitia pun diberikan dengan alasan panitia bekerja dari awal bulan sampai akhir Ramadan. Dan ini ada dalilnya, ada saya atau dalilnya Pak, makanya saya tanya Ustaz, apakah diperkenankan panitia zakat fitrah itu menerima honor dari uang zakat fitrah tersebut? Satu, yang kedua, apakah dari lingkungan tersebut ada seseorang ustaz atau ustazah dia minta sekian-sekian untuk orang-orang di bawah pengajiannya, apakah itu layak untuk kita berikan? Padahal mereka tinggalnya nggak di situ, tinggal jauh, kayak di Cianjur, kayak di Bogor, tapi mereka minta. Itu banyak proposal seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang zakat fitrah khusus kepada al-masakin, orang-orang miskin. Ya. Peruntukannya hanya untuk orang-orang miskin. Ini zakat fitrah. Berbeda dengan zakat mal. Zakat mal itu ada 8 asnaf, 8 golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, sekarang permasalahannya, panitia zakat fitrah, kalau memang panitia ini miskin, orang miskin, boleh saja dia mendapatkan bagiannya. Tapi kalau dia tidak miskin, maka tidak boleh. Tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan ya dalam hal ini. Ya. Jadi peruntukan zakat fitrah adalah untuk orang-orang miskin. Ya. Ya, jadi Nabi sebutkan langsung dalam hadis tentang zakat fitrah itu adalah untuk orang miskin. Nggak boleh yang lain. Ya. Adapun zakat mal, ya tadi ya disyaratkan Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk 8 asnaf. 8 asnaf memang, ya, diberikan kepada fakir miskin, orang fakir, orang miskin dan seterusnya kan begitu. Ya. Nah, dalam hal ini tentunya panitia, ya dia harus bersikap wara. Ya, ini kalau ya bukan tergolong dari 8 asnaf, tidak boleh. Ya, tidak boleh menerima. Karena ini ungkapan ulama saja ya. Ungkapan para ulama bahwa zakat itu adalah istilah saja kotoran manusia. Ya. Itu kotorannya manusia. Itu artinya tidak boleh kita menerima kecuali orang-orang yang berhak saja. Orang-orang yang berhak. Maka banyak di sini memang permasalahan ya, karena kebanyakan umat Islam itu awam. Bahkan DKM-nya awam. Panitia-panitia ini awam, nggak ngerti hukum. Jadi ya asal saja mereka membagi-bagi ini itu padahal tidak berhak menerima. Misalnya gitu ya. Ya, banyak hal lah. Ya, contoh juga termasuk kepanitiaan kurban. Ini banyak yang awam, nggak ngerti panitia ini. Sehingga terjadi kesalahan-kesalahan yang memang tidak boleh terjadi mestinya, begitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi tentang orang-orang tadi proposal ya, mengirimkan proposal, minta zakat dan sebagainya, ya ini harus dilihat lagi karena memang yang seperti ini banyak ya hal-hal yang disalahgunakan lah, atau penyalahgunaan tuh banyak ya. Dicek terlebih dahulu. Kalau memang di daerah kita tidak ada lagi orang-orang yang berhak menerima zakat, memang boleh dilimpahkan kepada yang lainnya begitu. Tapi dilihat dulu, dicek, di cross check, ya apa benar apa enggak nih, ya kira-kira seperti itu. Ya. Wallahu taala. Silakan dari Ibu, ada pertanyaan lagi Bu? Masih ada Bu? Pertanyaan Bu? Dari bapak-bapak terakhir barangkali Pak. Silakan Pak, maju Pak, depan Pak. Maju yang ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya jika masih berpuasa sedangkan saudara-saudara kita yang di negara lain sudah beridul fitri, Ulangi lagi, bagaimana? sudah sholat idul fitri, sholat Id. Tolong diulangi pertanyaannya. Misalnya di negara-negara Islam di sana sudah sholat idul Id, kita belum, malah ada yang berpuasa. Oh, waktunya berbeda. Ya, ada yang lebih dahulu sholat Id, nah, negeri yang lain belum begitu. Nah, di sini tentu jawabannya adalah disesuaikan dengan negeri masing-masing. Disesuaikan dengan negeri masing-masing. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tidak kita melihat kepada negeri yang lebih dahulu lebarannya, enggak. Ya, tidak seperti itu karena masing-masing negara itu punya pemerintahan. Masing-masing negara itu punya pemerintahannya, ya. Jadi disesuaikan dengan keputusan pemerintah negeri masing-masing. Ya, negeri masing-masing, gitu ya. Kecuali, nah ini agak berbeda pendapat nih. Kecuali tentang Idul Adha. Idul Adha. Kalau saya pribadi ya mengikuti wukuf di Padang Arafah karena Idul Adha ini berkaitan dengan ibadah haji, gitu ya. Dan ibadah haji di mana? Di sana, di Mekah, Saudi Arabia. Kapan Saudi Arabia itu menentukan wukuf, ya, maka otomatis esoknya adalah Idul Adha, ya, Idul Adha, kan begitu. Nah, ini pandangan saya pribadi seperti itu. Walaupun ya bisa saja itu berbeda pandangan dengan yang lainnya. Maka bisa terjadi ya misalnya Saudi sudah menentukan wukufnya kapan ya sehingga sebagian umat Islam di negeri ini ada yang berkiblat ke sana misalnya artinya lebih dahulu misalnya lebarannya sedangkan pemerintah kita esok harinya. Ini tidak ada masalah seperti ini. Perbedaan pendapat yang ada dasarnya masing-masing. Wallahu taala alam. Ya. Tapi untuk Idul Fitri tidak. Untuk Idul Fitri kita mengacu kepada pemerintah negeri kita karena kita puasanya di sini, gitu loh. Puasanya di negeri kita, kan gitu. Ya, karena kita ini puasanya di negeri kita. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, wallahu taala alam. Baik, saya kira sampai di sini. Ya, silakan, Pak. Masih ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau istri sudah menikah tapi ujiannya belum dibayar, gimana Ustaz? Tahun kemarin belum dibayar. Iya, tahun ini apa harus meninggal tadi ujiannya belum dibayar sampai saat ini. Oh gitu. Permasalahannya sakit selama 1 Ramadan gitu. Sebelum-sebelumnya dia berpuasa tapi itu ada juga belum diselesaikan ujiannya gitu. Gimana nggak jelas. Karena istri saya itu sudah meninggal, tapi barangkali ujiannya belum bisa dibayarkan, bisa dibayarkan tahun ini ujiannya. Oh begini. Istri Bapak memang sudah meninggal gitu ya. Tahun kemarin, Ramadan kemarin sakit. Sakitnya berapa lama? 30 hari misalnya. Ya, artinya 1 bulan full Ramadan tidak bisa mengerjakan siam gitu ya karena sakitnya. Maka ya dalam hal ini yakni kalau bisa ya di antara ahli warisnya mempuasakan ya misalnya anaknya berapa, masing-masing berapa hari, boleh dibayarkan seperti itu. Ya, dibayarkan seperti itu karena ketika itu memang ada harapan sembuh namun kok ya qadar Allah sudah meninggal. Ya kecuali kalau memang sakit yang sudah divonis dokter bahwa penyakit ini sulit sembuh atau nggak ada obatnya, nah, berarti cukup diganti dengan fidyah. Tapi kalau sakit yang diharapkan kesembuhan, nah ini dibayar, diqadha. Siapa mengqadha? Ternyata meninggal kan? Yang mengqadhanya adalah ahli warisnya, anak-anaknya, boleh. Ya, seperti itu, Pak. Wallahu taala alam. Paham, Pak ya?
ya digantikan oleh keluarganya atau ahli warisnya.